Tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meracik ekonomi Indonesia. Meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 8%, namun sejumlah peristiwa memunculkan perlambatan yang cukup signifikan. Ada ketegangan perdagangan global, kemudian penurunan konsumsi domestik, dan juga kebijakan fiskal yang ketat yang menjadi faktor hambatan dalam mencapai target tersebut. Tahun 2025 diawali dengan pembatalan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12% menjadi titik awal gejolak kebijakan di tahun ini. Keputusan tersebut muncul di tengah kekhawatiran meluas terhadap daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, sekaligus menandai betapa sensitifnya kebijakan fiskal terhadap tekanan sosial. Di balik pembatalan PPN, pemerintah mengambil langkah pemotongan anggaran di berbagai pos belanja negara. Kebijakan efisiensi ini dimaksudkan untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali, namun dampaknya cepat terasa. Pemangkasan anggaran infrastruktur, program sosial, dan belanja kementerian memicu kekhawatiran terhadap perlambatan aktivitas ekonomi dan penurunan kualitas layanan publik. Tekanan ekonomi tersebut beririsan dengan faktor eksternal. Isu tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap produk Indonesia menambah beban bagi sektor ekspor, terutama industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Perundingan dagang yang berlangsung sepanjang tahun menegaskan bahwa ketahanan ekonomi domestik kian bergantung pada dinamika global dan diplomasi ekonomi. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis laporan ekonomi 2025. Sudah selama 8 triwulan terakhir, konsumsi rumah tangga berada di bawah 5%. Subsektor wisata juga belum menunjukkan perbaikan, padahal ada pemberian stimulus fiskal untuk sektor transportasi dan subsidi upah di bulan Juni hingga Juli 2025. Selain itu, capaian realisasi penerimaan perpajakan neto atas PPN dan PPNBM hingga September 2025 menunjukkan perlambatan minus 13,2% dibandingkan periode yang sama di 2024. Indeks keyakinan konsumen agak sedikit pesimistis dengan ekonomi ke depan. Asumsi dasar makro 2025 sebagian meleset. Capaian pembangunan juga belum menunjukkan perbaikan. Lihat bahwa perlambatan belanja ini sebenarnya secara siklus akan lumrah bahwa akan didorong di akhir tahun, ya, melambat di awal, didorong di akhir tahun. Tapi kita bisa melihat sekarang ini agak beda bahwa perlambatan atau pengeluaran ini ditahan sejak awal dan sepanjang tahun. Nah, ini yang sebenarnya agak sulit untuk pertumbuhan gitu ya. Tadi sempat disampaikan di awal bahwa ketika Indonesia ini pertumbuhannya masih sangat bergantung pada bagaimana stimulus fiskal gitu ya. Padahal dengan stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah beberapa kali ini belum terlihat adanya dorongan gitu ya. Belum mampu mendorong daya beli secara signifikan gitu ya. Memasuki pertengahan tahun, kondisi sosial ekonomi memanas. Akumulasi tekanan daya beli, pemotongan anggaran, dan ketidakpastian kebijakan melahirkan aksi demonstrasi besar di berbagai daerah. Aksi ini bukan sekedar ekspresi politik, melainkan refleksi kecemasan masyarakat terhadap biaya hidup, lapangan kerja, dan arah ekonomi nasional. Pasar keuangan merespons dengan volatilitas, menunjukkan rapuhnya sentimen di tengah ketidakpastian. Di tengah situasi tersebut, pemerintah melakukan pergantian Menteri Keuangan dengan menunjuk Purbaya Yudi Sadewa. Pergantian ini menjadi momen krusial bagi kepercayaan pasar. Purbaya dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga disiplin fiskal, menenangkan pasar, sekaligus merespons tuntutan sosial yang kian kuat. Terbitlah kebijakan penggelontoran dana 200 triliun rupiah ke perbankan untuk memperkuat likuiditas agar menyalurkan kredit lebih agresif. Ya, stimulus memang mampu mendorong pertumbuhan, khususnya pertumbuhan konsumsi domestik dan juga aktivitas ekonomi jangka pendek. Karena stimulus berfungsi sebagai bantalan dalam mengatasi perlambatan ekonomi dengan mempercepat perputaran uang.
Menjelang akhir tahun, pemerintah mengandalkan stimulus terbatas, antara lain membantu pasar tenaga kerja, daya beli masyarakat, dan dunia usaha, serta percepatan belanja yang masih tersisa untuk menjaga momentum pertumbuhan. Tapi kita berharap ini berupa snowballing effect nanti muncul sampai tahun 2026 ke depan. Jadi stimulus dari sisi moneter dan fiskal ini ya memang hanya terbatas kemampuannya Bapak Ibu. Hitung-hitungan kami, kita tidak mungkin tumbuh di atas 5,5% hanya mengandalkan dari sisi stimulus kebijakan moneter maupun fiskal. Jadi harus ada extra effort dari kebijakan-kebijakan perdagangan, investasi, bagaimana kita melakukan debottlenecking ke depannya ya, dari sisi hambatan-hambatan investasi supaya investasi langsung bisa masuk. Pesimistis menyentuh pertumbuhan 5,5% sepanjang tahun 2025, manakala pertumbuhan kuartal 1 menunjukkan 4,87%, 5,12% pada kuartal kedua, dan 5,04% pada kuartal ketiga 2025. Sayangnya, dampak perubahan iklim terjadi di penghujung tahun. Bencana ekologis melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kemudian menjadi pemberat ekonomi yang diperkirakan mulai pulih di kuartal akhir 2025. Wah, pada akhirnya di tahun 2025 kita bisa tumbuh cukup solid di atas 5%, mungkin menuju 5,2%. Ini bagus mengingat beberapa bulan pertama tahun ini kan keadaan buruk sampai masyarakat turun ke jalan karena kondisinya kurang baik. Tapi kita lihat kan terakhir sudah membaik semua kan. Ekonomi aktivitas mulai sibuk lagi, masyarakat mulai happy, pada dasarnya retail mulai tumbuh kencang, penjual mobil walaupun itu udah negatifnya kecil, motor sempat positif. Jadi secara keseluruhan kita sudah rebound. Ke depan tinggal mempertahankan momentum pembalikan ini dan mendorong ekonomi untuk tumbuh lebih cepat. Meski pemerintah masih percaya diri dengan targetnya di 5,5% pada kuartal keempat 2025, namun Selyos menghitung bencana di 3 provinsi tersebut akan menurunkan PDB hampir 70 triliun rupiah atau setara 0,3% pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat 2025. Sehingga ekonomi nasional 2025 tumbuhnya akan di rentang 4,8% sampai 4,9%. Kuartal 4 tanpa bencana itu sekitar 5,1%, tapi dengan bencana yang kita hitung dampaknya sekitar 0,3% dari PDB, artinya ini bisa menurunkan ataupun memperlambat pertumbuhan ekonomi kita di angka 4,8 sampai 4,9%, paling mentok itu 5,1%. Tahun 2025 telah memberikan pelajaran penting. Stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan, melainkan oleh kepercayaan publik, konsistensi kebijakan, dan kemampuan pemerintah menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan keadilan sosial. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.